suatu barang yang aku titipin ke temenku. Barang apa tuh? Barang, apa ya? Ada lah. Boleh disensor nanti di tit gitu ya. Aku nyembunyiin. Halo, kenalin aku Rama. Aku Riko. Aku Rizka. Aku Nabila. Nama aku Yaya Lutfia. Boleh follow Instagram aku @yayalutfia. Selamat datang di Mabar Polki episode 2. Oke, kali ini kita bakalan main games pernah nggak pernah. Nah, aturan mainnya, ini nanti aku bakal kasih pernyataan-pernyataan tentang keluarga dan saudara. Oke. Nah, nanti kalian tinggal angkat tulisan aja itu yang ada di kursi kalian. Nah, itu. Terus nanti kalian juga bisa cerita dikit nih, sharing-sharing soal jawaban kalian itu. Oke. Oke, paham ya? Oke. Paham. Oke, kita langsung cus ke gamenya. Pernah nggak pernah ditegur orang tua karena terlalu sibuk main gadget? Of course. Pernah. Pernah banget. Pernah. Karena alasannya tuh Dulu itu adik banget yang namanya Mobile Legend, Clash of Clans. TikTok kan itu sebenarnya me time, tapi kita nggak cuman scroll doang, kita juga kerja di situ. Cuman kan orang tua tuh ya mohon maaf ya, kadang nggak tahu ya. Taunya kita nge-game, nge-scroll TikTok sampai seharian lah intinya gitu. Pernah nggak pernah berantem sama orang tua atau saudara sampai akhirnya diem-dieman berhari-hari? dulu pernah banget. Pernah lagi. Pernah sih. Pernah banget. Kayaknya pasti semua keluarga pernah ya berantem. Soalnya aku tipikal silent treatment, guys. Jadi waktu itu kayaknya nggak diturutin beli mainan sih. Tapi sama orang tua kayak, oh jangan dulu karena kayaknya kamu nggak butuh. Cuma akhirnya kayak, Ya langsung diem-dieman, tapi nanti ya berikan lagi. Cuma emang kalau aku itu paling sungkan berantem sama mamaku karena kalau berantem sama mama kan bingung ya mau ngapa-ngapain, mau makan sungkan, mau ngambil jajanan di kulkas sungkan gitu kan. Jadi biasanya aku yang lebih dulu SKSD gitu kayak menyapa duluan walaupun mamaku masih diem-dieman daripada aku kelaparan kan nggak dikasih makan. Jadi mending ya udah deh kita aja yang ngalah jadi anak gitu. Pernah nggak pernah dibanding-bandingin sama saudara atau sepupu yang lebih sukses? Pernah. Nggak pernah sih. nggak pernah. Hampir nggak pernah sih. Ya biasalah. Niatnya tuh untuk motivasi kita kali ya, buat Kok nggak daftar PNS? Kenapa nggak mau jadi PNS? Orang tua itu sangat nge-support sekali apa keputusan dari aku pribadi gitu ya. Jadi nggak ada gunanya juga, nggak ada untungnya untuk malah ngebandingin dari A, B ke C kayak gitu. Tapi orang tua cuma ngasih benar-benar do your best, pendidikannya yang benar, apa segala macem. Orang tua untungnya positif sih, nggak pernah yang kayak, kamu harus nyontoh itu tuh anaknya Tante A, dia lulus di UI kedokteran. No. Tapi malah aku yang pinginnya mereka itu membandingkan aku gitu. Jadi ya mungkin ini agak lucu ya. Jadi dulu orang tuaku tuh nggak pernah, kalau misalnya aku main sampai malam, orang tuaku tuh nggak pernah nelponin nyuruh pulang atau apa. Jadi aku yang komplain ke orang tuaku kayak, Ma, kok aku loh nggak pernah ditelepon sih, disuruh pulang, kan udah jam segini. Aku tuh pengen kayak teman-teman aku, ditelepon, disuruh pulang gitu. Terus mamaku tuh cuma jawab, ya udah kalau udah tahu udah malam sih pulang aja gitu. Kan udah tahu udah malam, kenapa belum pulang? Kayak gitu. Nah, terus pernah yang aku inget juga terakhir itu aku tuh pengen bercanda sih, sebenarnya ini konteksnya bercanda, tapi aku tuh bilang ke mamaku kayak, Mama loh, punya anak kayak aku tuh harusnya bangga. Aku loh minta uang, nggak pernah minta uang banyak. Misalnya aku kehabisan uang, aku nggak minta tambahan. Udah bener-bener misalnya aku dapet jatah 100.000, walaupun itu udah habis 100.000, aku tuh nggak minta lagi gitu loh. Karena aku udah tahu mamaku tuh nggak akan ngasih. Tapi mamaku jawabnya apa coba?
Ya kalau kayak gitu mah mendingan sekalian gak usah minta duit, baru mama bangga. Gak usah minta duit lagi tiap bulan, kos bayar sendiri, malah digituin. Terus kayak, ya salah lagi. Kalian pernah nggak pernah ketemu saudara di acara keluarga tapi lupa namanya siapa? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah. Pasti pernah ya. Karena saudaraku nggak terlalu banyak. Dan banyak personil di dalamnya. Dikit banget, cuma 6 orang gitu ya. Jadi aku nggak akan lupa. Tapi itu tuh saudara jauh sih sebenarnya. Dan Apalagi aku Betawi, keluarganya banyak. Dan ketemunya itu cuma pas lebaran gitu. Karena aku gak di rumah kan, dari lulus SMA aku udah kuliah lama. Jadi pulang dan ketemu saudara tuh paling kalau nggak di acara keluarga, di lebaran. Jadi paling cuma inget mukanya, tapi itu siapa ya? Jadi kalau ketemu di luar, saya anaknya Pak Haji, itu. Karena biasanya dia juga cuma kenal muka doang ke aku. Gitu sih, jadi pernah. Pernah nggak pernah ngerasa kesel karena saudara ikut campur soal pilihan hidup atau karir? nggak pernah. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Pernah sih. Pernah. Di keluarga aku semua dibebasin. Jadi ya akhirnya memutuskan untuk fokus ke urusan masing-masing tanpa harus mencampur ya. Mungkin suggestion 1-2 hal it's okay. Karena mereka biasanya yang ngasih tahu aku, mereka lebih tua dari aku. Jadi kamu tuh lebih baik gini loh, lebih baik gini loh. Kadang sering kayak disuruh, kok nggak jadi PNS gitu ya? Itu lagi kan disebutin, kok nggak jadi PNS? Kok nggak cepet-cepet? Kenapa nggak pilih kerja di sini aja gitu? Jadi kayak, oh kalau aku sekarang kayak Urusan perjodohan ya biasalah ya gitu. Jadi aku tuh nggak ada keinginan untuk dikenalkan sama banyak orang, tapi kayak kakakku, tanteku, keluargaku semua tuh pengen mengenalkan aku sama orang gitu waktu itu ya beberapa tahun yang lalu. Padahal aku nggak mau dikenalin sama siapapun gitu, walaupun pada saat itu aku nggak punya pacar. Jadi aku waktu itu pernah sampai nangis-nangis bilang ke kakakku dan ke keluargaku, aku nggak mau dikenalin sama siapapun, biarin aku cari sendiri gitu. Sok-sokan. next. Wah ini seru ini pertanyaan ini. Oke. Pernah nggak pernah nyembunyiin sesuatu dari orang tua atau saudara karena takut ketahuan? Pernah dong, yang pasti. Pernah. 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 Ini barang sih sebenarnya. Kejadiannya belum lama ya, jadi waktu lebaran kemarin Waktu itu beli apa ya? Kak beli online pertama kali kan itu. aku diem-diem beli iPad tanpa sepengetahuan orang tuaku. Tapi waktu udah di kereta aku bilang kalau aku lagi pergi ke suatu tempat. Yang pasti sembunyi-sembunyi kalau punya pacar zaman SMA itu udah pasti. Terus Nggak mau ketahuan karena nanti diomelin. Kamu kok cekot-cekot terus, barang kok datang ke rumah terus, beli-beli terus gitu sih. Nah itu ada suatu barang yang aku titipin ke temenku. Barang apa tuh? Barang apa ya? adalah boleh disensor nanti di tit gitu ya. Aku nyembunyiin. Kenapa tuh kok nggak bilang? Soalnya nanti dibilangin cegil. Kok kamu nyamperin orang ini gitu. Tapi kan akhirnya menikah guys sama orangnya. Pernah nggak pernah jadi orang yang paling diem waktu kumpul di acara keluarga besar? Pernah. Pernah banget. Pernah. Pernah. Nggak pernah, soalnya kalau di tempat keluarga aku rame. Cuman mungkin Gak ada energi sih tepatnya. Jadi habis kegiatan di luar terus kumpul keluarga ya udah diem aja. Karena ini aku ngerasa pembahasan di keluarga itu apalagi kan yang sering bercerita itu orang-orang yang lebih tua kan. Jadi kalau orang tua, bude, tante kayak gitu-gitu. Nah, dan aku nggak ada temen yang sepantaranku. Jadi misalkan at least aku cuman halo ibu, halo bapak, halo pak D gitu kan. Tapi kan habis itu ya udah nggak ada obrolan lain-lain lagi. Cuman gimana kabarnya sekarang, di mana gitu aja. Dan nggak bisa apa ya ngobrol-ngobrol santai gitu. Jadi kalau saya pulang kampung ke Madura, terus orang Madura ngobrol dengan bahasa Madura, saya nggak ngerti. Jadi saya yang sangat bacot dan berisik ini jadi cuma diem. Otaknya kosong. Karena nggak ngerti mereka ngomong apa. Pernah nggak pernah ngerasa kesel karena terus ditanyain kapan nikah atau punya anak? Pernah sih. Sejujurnya nggak pernah sih.
No, nggak pernah. Nah, kayaknya sih mungkin bisa dibilang nggak pernah. Untungnya di circle keluarga aku tuh nggak memaksa untuk cepet-cepet nikah lah ya. Semuanya tergantung ke aku pribadi. Tapi Awal-awal mungkin nggak kesel ya gitu, cuman kayak lama-lama kayak ngapain sih kalau kamu mau biayain hidup aku ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya sih kalau keluarga deket, keluarga inti nggak pernah tanya kapan punya anak ya, karena mereka tahu ceritanya gitu mungkin. Jadi aku ngerasa nggak pernah diburu-burin juga sih punya anak. Paling yang banyak tanya itu ya orang lain, malah kalau lagi lebaran atau lagi ketemu keluarga, udah hamil belum, yang kayak gitu-gitu aja sih yang bisa aku jawab ya aku jawab. Tapi kalau tanya kok nggak punya anak gitu, aku biasanya sih siapa ya, nggak kenal sorry gitu. Langsung gitu. Untuk sekarang sih sama kayak teman-teman di usiaku gitu ya. Jadi untuk sekarang itu pertanyaannya bukan kapan nikah, kapan punya anak, tapi Dibebankan kapan lulus gitu tepatnya. itu. Kayaknya aku hampir tiap hari deh ditanyain kayak hal seperti itu sama orang tua. Jadi sepertinya sih belum fasenya aja gitu. Next, pernah nggak pernah sok dinasehatin sama saudara yang hidupnya gitu-gitu aja? Nggak pernah sih. nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin pernah. Saudara aku baik-baik. Karena mereka menasihatinya tuh yang positif dan tidak menuntut untuk gini. Karena so far yang hidupnya lebih baik cuma aku sih. Sawang sinawang ya, ke prinsip orang Jawa kayak gitu. Ya udah kita sebatas kayak oh gini, iya, cuma diain aja seperti itu. Tapi karena aku biasanya tidak mendengarkan orang-orang yang tidak mempengaruhi isi rekeningku, jadi ya udah skip gitu aja. Tapi kayaknya sih pernah gitu, mungkin kayak dikasih tahu dulu kan awal nikah sempat ngontrak rumah, terus kayak ngapain ngontrak biasanya gitu kan, ngapain ngontrak, mending langsung beli rumah gini-gini gitu. Jadi kayaknya sih pernah, tapi aku lupa. Pernah nggak pernah dihadiahin sesuatu dari keluarga, tapi ternyata nggak sesuai sama apa yang diharapin? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Nggak pernah kok. Nggak pernah. Kayaknya sih pernah ya, mungkin zaman ABG dulu, zaman-zaman masih sering galau. Tapi lupa, karena Hadiah itu kan giving dari someone else, dari seseorang. Ya itu harus kita hargain. Dan pun kalau misal hal itu sekecil apapun itu, yang mungkin menurut aku kelihatannya itu nggak berguna banget, tapi Oh iya ternyata aku butuh ya gitu. Jadi itu sering kali aku kayak gitu. Walaupun nggak sesuai harapan, tapi tetap oke lah gitu. Menurutku apapun yang mereka kasih ya udah aku akan terima gitu. Aku tidak berharap lebih, aku harus hadiahi seperti ini nggak apa-apa. nggak pernah menanti-nanti ulang tahun juga, tapi kayaknya pernah sih ada harapan kayak pengen di surprisein gitu kan, zaman dulu ABG 20-an awal atau nggak berapa umur belasan tahun, kayaknya pernah, ternyata nggak ada yang surprisein gitu. Tapi kalau sekarang sih lebih seringnya mau ulang tahun, pas ulang tahun kita kerja, say. Kita kerja dan kita lupa kalau hari itu kita ulang tahun. Dan ini last but not least, pernah nggak pernah ngerasa didukung oleh keluarga saat membuat keputusan besar dalam hidup? Pernah banget. pernah. Pernah banget. Iya pernah sih. Karena balik lagi ya, yang aku gaung-gaungkan ini dari tadi, anak tunggal gitu ya, privilege-nya gede banget gitu ya. Jadi of course orang tua pasti ngasih yang terbaik, nge-support gila-gilaan apapun keputusan dari anaknya. Asalkan itu benar-benar ngasih impact positif ke diri aku. Apalagi di usia-usia kayak gini ya, kita usia yang menuju dewasa itu, yang quarter life crisis itu katanya. Nah, keputusan besarnya termasuk, bisa diomongin gak sih? Selain karir dan juga ini, milih pasangan untuk partner hidup.
habis kuliah kan, habis itu aku kayak kerja work from home gitu loh gitu. Jadi kan nggak kelihatan kenapa sih kok ambil pilihan itu gitu. Tapi akhirnya orang tua aku tuh selalu percaya sama apapun yang menjadi keputusan. Pas mau masuk kuliah itu aku masih bingung banget karena tiba-tiba banget orang tua aku itu suruh masuk di bidang kesehatan. Tapi setelah tes aku dinyatakan ada buta warna parsial, jadi tidak bisa melanjutkan di bidang kesehatan tersebut. Jadi harus switch career, harus cari opsi lain, dan itu benar-benar didukung sama orang tua aku meskipun ya masih ada paksaan sedikit terhadap bidang tersebut. Jadi tetap didukung sepenuh hati, sepenuh tenaga. Seperti itu sama keluarga. Cuma agak ragu ya nih keputusan besar nih apa gitu. Soalnya kayaknya nggak pernah ada keputusan besar dalam hidup gue. Mungkin keputusan terbesar dalam hidupku adalah pindah ke Surabaya. Karena balik lagi orang Betawi kan biasanya keluarganya ngumpul ya di satu daerah gitu, dan apalagi saya anak terakhir, jadi itu sepertinya keputusan besar yang tapi nggak besar-besar banget juga kayaknya. Karena pas ngomong ke mama dulu, "Ma, nanti kalau udah nikah kayaknya tinggalnya di Surabaya ya, soalnya si Mas kerja di Surabaya." Mamaku tuh langsung, "Oh ya udah, nggak apa-apa, tinggal aja di Surabaya. Yang penting jangan pada berantem, yang penting pada adem ayem aja," gitu. Jadi nggak ada diskusi yang panjang gitu, nggak ada. Kayak oh ya udah, tinggal aja. Kalau emang harus ke Surabaya nggak apa-apa. Kayaknya emang keluarga gue tuh ya udah aja gitu. Keren banget. Ayo tepuk tangan semuanya. Wah, sangat stay positif. Bener banget. Jawabannya sangat aman semua. Tidak ada yang keluar dari mulut suci itu. Wow, oh my god, Masya Allah. Tapi di situ bisa menyimpulkan bahkan di games aja yang harusnya supposed to be fun, seru, itu kita juga bisa dapat banyak insights, dapat banyak masukan buat diri kita. Jadi kita jadi tahu ceritanya orang-orang. Banyak tuh keluarganya yang suportif, Alhamdulillah. yang memberi masukan dan memotivasi tanpa ngejudge. Ini ini hal yang sangat disyukuri ya. Cukup emosional tapi alhamdulillah juga saling support satu sama lain. Iya, betul. Semua keluarga itu saling support, cuma caranya beda-beda. Ada yang Iya. ya udah kayak gitu tadi, ada yang bener-bener sampai bilangin satu sama lain ini hari ini emang keren sih, Iya. fun. Jadi meskipun pembawaannya fun juga kita tetap dapat insights teman-teman Iya. dari keluarga teman-teman Polki. Iya. Yeay. Terima kasih. Sama-sama. Juga, Masya Allah. See you di Mabar Polki episode selanjutnya. Bye. Bye.